Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Mengapa luar biasa? Karena Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Sebab kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematiannya, dan kematiannya adalah untuk menebus dosa kita dan memberikan jalan keluar kepada kita semua yang percaya kepadanya. Ya, kita berdoa supaya ibadah kita di dalam memperingati kebangkitan Yesus Kristus pagi ini betul-betul kita tanggapi, kita responi dengan pengertian, bukan dengan perasaan. Amin. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan mengizinkan kami untuk melihat secara langsung karya Tuhan, khususnya di tahun 2020 ini, di mana kami diizinkan Tuhan untuk memperingati kebangkitan-Mu dengan suasana yang lain daripada yang lain. Itu sebabnya mohon Roh Kudus menolong kami, memberi arahan-arahan kepada kami. Itu sebabnya sebelum firman Tuhan disampaikan, ambil alih ibadah kami secara khusus minggu pagi ini. Silakan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi gerejamu, jemaatmu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita harus semangat. Apapun keadaan dunia ini yang selalu berubah-ubah, tapi itu tidak akan mempengaruhi iman kita, tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Justru kita semakin setia, semakin taat kepada Tuhan. Setuju? Nah, puji Tuhan. Tolong Pak Agus membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 53. Silakan Pak Agus. Matius 27 ayat 53, demikian firman Tuhan. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Sekali lagi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Terima kasih Bapak Agus dan jemaat Tuhan yang masih muda-muda ini, yang bersama kami tentunya tidak mengurangi jumlah kehadiran kita, tetapi yang Tuhan nilai adalah hati kita, ya, kelembutan kita, keseriusan kita kepada Bapak kita Yesus Kristus. Pak Agus, tolong bacakan Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena kami ingin mendalami sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa minggu pagi kita akan mendalami tentang ketaatan daripada Bapak kita Yesus Kristus, ya, yang begitu luar biasa, dan itu harus dijadikan suatu titik tolak di dalam perenungan bagi umat Tuhan. Ya, kenapa Tuhan ya
manusianya itu betul-betul taat. Berbeda dengan banyak orang Kristen taat-taatan. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus memberikan contoh yang sederhana, yaitu taat. Silakan Pak Agus membacakan Filipi 2 ayat 8 dan 9. Silakan. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Puji Tuhan. Coba kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mudah dibingungkan dan tidak mudah untuk disesatkan dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Kita akan melihat konteksnya secara umum. Ya, teks-teks yang kita baca tadi itu dalam konteks sejarah secara utuh. Ini jangan sampai kita keliru, ya kan? Jadi maksud saya teks-teks yang kita baca itu dari Kejadian sampai Kitab Wahyu itu berada dalam konteks ya sejarah Allah. Nah, oleh sebab itu kita akan perhatikan sejak awal penciptaan alam semesta dan sampai Yesus Kristus datang pertama kali di dunia ini, pengajarannya itu sangat sederhana. Ajaran itu ialah mengontraskan, selalu mengontraskan. Artinya selalu hadir dengan suatu perbedaan yang nyata. Mengapa ajaran Yesus selalu berdasarkan mengontraskan? Kok tidak sama dengan yang lain? Tentu kita tahu di dalam Alkitab itu ya, bahwa iblis, setan itu ajarannya adalah ajaran yang tidak sama dengan Tuhan. Kalau ajaran Yesus itu, kalau istilahnya sederhana itu menyenangkan. Bahasa Jawanya itu yang enak-enak. Tetapi ujungnya, endingnya adalah suatu penderitaan yang abadi. Tapi beda dengan ajaran Yesus. Tidak enak dulu, menderita dulu, memikul salib dulu, bahasa Inggrisnya rekoso dulu, baru penak, baru dimuliakan. Kontras kan? Kontras. Di dalam Perjanjian Lama, Kejadian, ada terang, ada gelap. Kontras. Dan itu yang sering kali tidak dipahami banyak orang Kristen sampai hari ini.
ajaran Yesus selalu mengontraskan supaya manusia bisa membedakan ajarannya daripada Yesus itu. Kebenaran kontras dengan kebohongan yang diajarkan oleh bapak pembohong itu. Coba kita akan melihat di dalam ayat tadi, ya, Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9 tadi, ya. Ayat 9 tadi kita melihat. Coba dibaca lagi Pak Agus, ayat 9 Filipi pasal 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang kita bicarakan adalah Allah meninggikan Yesus Kristus. Allah memuliakan Yesus Kristus. Itu yang akan kita bahas secara sederhana saja. Karena pada umumnya manusia itu ingin hidup mulia, hidup penuh dengan glamor, hidup penuh dengan kemewahan. Bahkan titik terakhir manusia di dunia ini ingin hidup bersama-sama Tuhan di surga yang abadi. Betul? Betul ya. Mana orangnya ini? Betul? Semua agama, semua ajaran di dunia ini mengajarkan tentang hidup di surga, penuh kemuliaan di sana. Itu memang tidak salah sih, tidak salah. Ya boleh-boleh saja, tetapi kita kan harus tahu, ya bagaimana hukumnya untuk masuk ke sana, aturannya bagaimana untuk pergi ke sana, kan begitu, ya. Wong kita berjalan saja ada aturannya. Kita mau menuju kemanapun juga ada arah petunjuknya. Nah, kalau kita melihat ya, saya pelajari baik zamannya Abraham, baik zamannya Elia, Elisa, baik zamannya nabi-nabi, dan kalau saya membaca sejarahnya, misalnya di dalam Perjanjian Baru itu Ibu Maria, ya Ibu Maria itu waktu pulang ke surga itu dijemput ya oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya ketika bersama-sama dengan Rasul Yohanes, murid kesayangan Tuhan, ditugasi menginjil di Efesus. Ternyata Rasul Yohanes ini tidak sendirian, bersama-sama dengan Ibu Maria. Nah, di dalam sejarahnya Ibu Maria ini sudah waktunya untuk pulang ke surga. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan malaikatnya, Ibu sudah waktunya kembali ke surga. Lalu Ibu Maria menjawab, aku tidak mau mati di Efesus, aku mau mati di kota atau negaraku sendiri, di Israel atau di Yerusalem. Lalu oke lah, setelah berangkat dari Efesus menuju Yerusalem dan ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, itu dituruti Bapak Ibu, dituruti. Ya, singkat cerita, padahal rasul-rasul mencar di mana-mana. Ya, singkat cerita mereka Tuhan itu kan ajaib ya.
mengirimkan awan sebagai apa itu ya, kendaraannya. Nah, Thomas yang ada di India ini rupa-rupanya ketinggalan setelah sampai mereka tanya, nah, Ibu Maria di mana? Wah, sudah dikuburkan. Coba tolong aku dibawa ke sana. Kalau Ibu, dalam sejarah itu setelah dibuka kuburannya itu kosong. Ternyata di tempat yang sama itu, tentu di luar ya. Ternyata di situ sudah ada Yesus dengan Ibu Maria. Luar biasa ya. Tentunya cerita ini memang di Alkitab tidak ada. Tapi kalau saudara membaca ya bukunya orang-orang Ibrani sana, itu ada seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana seseorang ini betul-betul mengalami suatu kehidupan yang dijanjikan Bapa tadi, yang ditawarkan Bapa tadi. Nah, tentu kuncinya sama. Coba ya, kalau Ibu Maria sampai ada bersama-sama dengan Yesus di surga, itu kan dimulai pada saat Maria di dusun Nazaret. Malam-malam ketemu atau dijumpai oleh malaikat. Ya. Lalu di situ kita melihat ada tawar-menawar tentang kandungan yang akan dialami oleh Maria itu. Nah, rupa-rupanya penjelasan yang dari Tuhan itu singkat, padat, dan jelas. Dan akhirnya Maria dan Yusuf mengiyakan, bahasa bisanya meresponi apa yang didengar, dimengerti, dilakukan, akhirnya ditaati. Jadi perhatikan, ini kuncinya di sini. Coba bayangkan kalau saudara melihat peta, ya, desa Nazaret itu di atas sana, ya, di atas Samaria di sana. Terus karena ketaatan tadi sampai ke daerah selatan, dusun Bethlehem. Maka kemarin saya sampaikan bahwa taat itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang, tidak mudah. Dan kekristenan itu tidak mudah. Ini contoh satu ya. Perhatikan. Sampai Ibu Maria tidak sekedar apa istilahnya mengandung bayi itu sampai lahir, sampai dewasa, sampai berakhirnya hidup Ibu Maria tetap setia ditemani dengan Rasul Yohanes. Ketika waktunya tiba pulang ke surga, sudah diatur oleh Yesus sendiri. Nah, persoalannya di sini apa? Persoalannya masih ingat? Jadi ketaatan dimulai dari dusun Nazaret yang terpencil itu sampai melahirkan Yesus, terus dibawa ke Mesir, lalu dibawa ke Galilea, terus begitu sampai selesai paripurna di dalam
pelayanannya, di dalam ketaatannya, di dalam pengorbanannya sampai paripurna. Tidak seperti kekristenan zaman sekarang ini. Tapi di WR Supratman tidak. Saya berdoa sudah ada contoh Yesus, apalagi ada contoh Ibu Maria, ya. Ketaatan itu tidak sepotong-sepotong. Ketaatan itu adalah sejak kita percaya kepada Kristus sampai kita dipanggil Tuhan menuju surga. Amin. Ya, amin sintenan loh ya. Ya. Seperti itu sejarahnya. Ya, contoh sekarang Abraham sama. Ya, dimulai dari Purkasdim, dimulai dari kemewahan, dimulai dari hidup yang luar biasa, mendengar firman Tuhan, dimengerti apa yang disampaikan Bapak, lalu dilakukan, ya, dilakukan dengan betul-betul penuh dengan ketaatan, ya, tidak pernah mandek. Yang namanya taat itu tidak pernah mandek, terus. Makanya Yesus mengatakan tadi, coba Pak Agus baca lagi, ayo dibaca lagi biar jelas begitu loh. Yang namanya ketaatan jangan coba-coba untuk mengikuti pola pikiran kita. Enggak. Yang namanya ketaatan itu sudah dijelaskan oleh Yesus. Ya, sudah diterangkan, sangat sederhana. Tolong Pak Agus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan Yesus itu sampai mati. Ketaatan itu sampai mati. Jadi tidak berhenti di tengah jalan, tidak mandek di tengah jalan. Benar. Banyak yang bisa menyebabkan ketaatan kita mandek. Banyak. Salah satunya isu apa? Akhir-akhir ini isu apa? Virus corona. Itu bisa membuat ketaatan kita mandek. Apapun alasannya, itu bisa mandek itu. Coba bayangkan kalau ketaatan kita mandek. Padahal kita membutuhkan yang namanya apa? Suplai nyawa kita terus-menerus. Kita membutuhkan suplai apa? Kehidupan yang harmonis. Kita membutuhkan suplai tidak hanya masalah rohani, jasmani. Sekarang ini jasmani, sekarang ini perlu saudara perhatikan. Maka sampai Tuhan mengatakan manusia itu hidup bukan karena roti, tetapi oleh karena firman. Amin. Jadi isu corona itu bisa membuat mandek doanya, mandek ibadahnya, mandek membaca Alkitab. Tapi ingat saudara, nyawa saudara tidak pernah mandek. Makan kita juga tidak akan pernah mandek. Oleh karena itu, yang namanya sejarah kehidupan itu selalu dimulai dengan apa? Mendengar firman, ya, membaca firman, mengerti firman, melakukan, terus taat. Itu Abraham. Tadi Ibu Maria. Coba Elia masuk surga. Prosesnya dia harus kontras, hidupnya harus kontras. Di zaman Raja Ahab, Raja Israel Utara,
Ya, rajanya jahat luar biasa. Elia menubuatkan 3 tahun 6 bulan tidak akan turun hujan. Malah dimarahi, dikejar-kejar. Tidak hanya 1 orang, hampir semua. Coba 1 Elia melawan sekian juta manusia. Tapi heran saya itu Elia ini taat, disuruh pergi ke timur di daerah Sungai Yordan. Apa? Ada sungai kecil itu apa? Sungai apa? Kerit. Coba. Andai kata tidak taat, saya yakin Elia pasti akan mati kelaparan. Jauh, Sungai Kerit itu jauh ke timur sana, dekatnya Sungai Yordan. Karena taat, ya dipelihara Tuhan. Caranya memelihara kontras. Loh kok bisa? Ya bisa. Seharusnya ya manusia yang ngopeni yang begitu. Masih ingat jemaat Tuhan siapa yang disuruh ngopeni memelihara abdi Allah Elia? Siapa? Orang yang kaya? Siapa? Manusia? Bukan. Siapa yang disuruh? Burung gagak. Betul, bagus. Oh, ini jemaat yang muda-muda ini sadane ngerti, tapi pura-pura aja nggak ngerti. Coba bayangkan, ya kan? Ya sama saja. Kalau hari ini sudah mau dipelihara Tuhan, seperti Elia, nggak usah saudara berpikir ribet. Bagaimana ya hidup saya nanti ya? Bagaimana ya? Apalagi nanti kalau sampai isu corona sampai diperpanjang, padahal membutuhkan makan, membutuhkan duit. Nah saudara ini orang percaya tidak kepada Tuhan. Ya persoalannya kan saudara mengerti tidak firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar. Ya, kalau begitu kita lihat berapa tahun Elia dipelihara oleh Tuhan, baik melalui burung gagak maupun seorang janda yang mempunyai seorang anak perempuan, di mana setelah di tepi Sungai Kerit kalau pindah ke barat, di mana itu janda diopeni lagi di sana. Kalau saya bertanya, hei jemaat Tuhan di tempat ini, saudara-saudara semua, di dalam kesulitan ini, saudara ingin tak dipelihara Tuhan? Loh, mana orangnya? Ingin dipelihara Tuhan? Amin. Wah, luar biasa ya. Ya, jemaatnya ada yang tidur. Ya, luar biasa. Mau nggak dipelihara Tuhan? Mau. Syaratnya apa syaratnya? Sederhana kan? Apa? Taat. Kalau sepanjang hidup kita ini dipelihara Tuhan, ya taat. Kalau saudara ingin mengalami kebangkitan Yesus, ya saudara harus taat sampai mati. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus sudah taat di dalam tugas mulianya menebus dosa manusia di dunia ini. Andai kata bayangkan aja kalau nggak taat ketika baru diadili sudah nggak jadi Tuhan-Tuhanan lah, nggak jadi lah, kok rekoso banget gitu loh sampai disalib. Oh, tidak ada kebangkitan. Adanya kebangkitan, adanya seorang Yesus Kristus
secara manusia itu taat kepada Bapa. Ingat, perhatikan, adanya kebangkitan, adanya ketaatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Sama. Kalau saudara ada ketaatan seperti Bapak kita Yesus Kristus, ada ketaatan, pasti ada kebangkitan rohani saudara, pasti semakin kuat. Ada kebangkitan tubuh saudara yang sakit-sakitan menjadi sehat. Amin. Ekonomi saudara tadinya terpuruk karena hidup saudara taat kepada Tuhan, akhirnya saudara dibangkitkan dari keterpurukan kita. Amin. Semua akan diubah oleh Tuhan. Yang mengubah bukan saudara. Saudara hanya Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat sampai mati. Supaya aku mengalami kebangkitan seperti yang dialami Abraham, seperti yang dialami Ibu Maria, seperti yang dialami oleh Nabi Elisa, seperti yang dialami oleh Paulus. Cuma persoalannya mau enggak? Karena ketaatan itu selalu berjalan dengan suatu masalah. Ya bukan. Jadi ketaatan yang murni dan tidak itu selalu diuji dengan masalah yang tidak akan pernah henti-hentinya. Bahasa saya sederhana. Ya, manusia itu hidup itu tidak pernah sepi dengan masalah. Nah, sama-sama tidak sepi dengan masalah. Ya ikut Yesus lah. Sama-sama menderita. Sama-sama kena imbasnya corona. Iya kan? Ya lebih baik kan ikut Yesus, amin? Lebih baik derek Gusti, amin? Begitu sederhana. Makanya khotbah pagi ini tidak diperpanjang, tidak perlu. Kesimpulannya sederhana. Jadi perjalanan saudara kalau ingin sukses di dunia ini sampai surga, ya selama hidup ini jangan sampai lepaskan yang namanya kunci sukses yang disebut ketaatan. Mau? Mau. Ada yang tidur. Luar biasa ya. Ada yang main HP ya. Dulu minta apa? Minta dimuliakan Tuhan. Ya lah. Oh, ke gereja saja, hati dan pikirannya sudah tidak pas, jalannya itu sudah tidak pas, maunya itu mundur. Tapi di sini tidak ada, semua dalam keadaan sehat rohani dan sehat jasmani. Amin. Jadi proses kehidupan saudara harus dimulai dengan ketaatan, menuju ketaatan, menuju ketaatan sampai paripurna, berjumpa dengan Yesus. Ingat, di dalam jalan kita menuju kehidupan itu selalu proses berjalan terus. Itu memang diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. Iman saudara kepada Tuhan seberapa, akarnya seberapa. Saudara yang akan menunjukkan kepada Tuhan, yang menilai bukan hamba Tuhan seperti saya, tetapi yang menilai dan meneropong saudara adalah Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu di dalam memperingati kebangkitan Yesus, ya pesannya adalah jadilah pengikut Kristus sejak awal kita percaya sampai saudara dipanggil Tuhan. Jangan mandek, jangan berhenti di dalam hal ketaatan saudara kepada Tuhan.
Setuju? Sanggup? Sanggup di sini, nanti di rumah nggak sanggup. Ya, kesanggupan itu akan bisa saudara buktikan kalau saudara hidup di dalam Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Ingat, tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Jaga hidup kita, jangan sampai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.